Oke, selamat pagi semuanya peserta Bimbel Optimal. Bertemu lagi kita di Bimbel kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang deteksi dini, komplikasi, rujukan, dan kegawat daruratan lanjut asuhan kebidanan nifas. Kali ini 5 menit ke depan akan saya temani, saya dengan Bu Sinta. Kita akan membahas tentang soal yang akan kemungkinan prediksi ya muncul di soal hukum kebidanan. Baik, ini soal yang pertama. Kita lihat di sini ada kata bahwa seorang perempuan berumur 25 tahun, P1A0, postpartum 7 hari datang ke puskesmas dengan keluhan buang air kecilnya sejak melahirkan sulit gitu ya. Kemudian hasil anamnesa setiap BAK selalu mengejan. Jadi ada kesusahan. Kemudian hanya keluarnya menetes, kemudian ada perasaan nggak tuntas disertai nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaannya, kemudian KU-nya baik, tensinya masih dalam kondisi normal, nadi juga normal, suhu normal, pernafasan juga normal. TFU setelah diperiksa pertengahan pusat dan simfisis. Konsistensinya keras, lokenya berwarna kekuningan, jumlahnya sedikit. Nah, dari kasus di atas atau soal di atas, di sini ada pertanyaan bahwa yang tepat pada kasus di atas. Nah, kira-kira apa jawabannya nih? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Kita akan bahas ya di sini. Kenapa sih jawabannya A, B, C, D, atau E? Oke, kalau kalian membahas A gitu ya, kalau menjawab A, oke, kita jawab. Nah, salah ya. A salah. Kenapa? A itu salah karena inkontinensia urin itu adalah kehilangan kontrol miksi, kehilangan kontrol buang air kecilnya, atau kata awamnya ngompol gitu ya. Jadi itu bukan diagnosanya. Kemudian kalau ada yang jawab B ternyata, B benar apa salah ya? Oke, B di sini juga salah. Kenapa? Karena tidak ada tanda infeksi yaitu demam. Kita lihat di sini bahwa suhunya, suhu tubuh masih 36 Celcius. Jadi tidak ada tanda-tanda untuk infeksi. Jadi kalau kalian memilih infeksi saluran kencing, nah ini berarti kurang teliti. Baik. Ada yang memilih C. Kenapa pilih C? Benar apa salah? Kita lihat. C itu juga bukan pilihan yang tepat. Kenapa? Disuria itu artinya nyeri saat BAK. Disuria itu merupakan suatu tanda gejala, bukan diagnosa, yang artinya nyeri saat buang air kecil. Memang di kasus ini ada perasaan nyeri perut bagian bawah ya, ibunya mengeluh nyeri perut bagian bawah. Tetapi sekali lagi, disuria bukan suatu diagnosa, tetapi sebagai tanda gejala. Oke, ada yang menjawab D ternyata. Dia benar apa salah? Kita cek, oh ternyata salah. Jadi kalau ada kasus di atas juga jangan menjawab D, karena apa? Retensio plasenta itu artinya tertinggalnya plasenta 30 menit setelah bayi lahir. Di sini tidak ada tanda-tanda atau membahas tentang plasenta yang belum keluar. Di sini membahas tentang keluhan ibu kesulitan untuk buang air kecil. Oke. Nah, berarti tidak lain tidak bukan dari soal di atas, jawabannya yang paling tepat adalah retensio urin. Kenapa retensio urin? Ya, retensio urin merupakan suatu diagnosa yang artinya ibunya mengalami kesulitan atau ketidakmampuan ibu setelah pasca melahirkan untuk buang air kecil secara spontan. Demikianlah jawaban yang benar dari kasus di atas. Oke, kita bahas. Kalau pengen tahu ya, retensio urin ini pengertiannya adalah tidak ada proses berkemih ya selama 24 jam dan biasanya membutuhkan pertolongan kateter, di mana tidak dapat mengeluarkan urin lebih dari 50%. Ya, 50%. Nah, sedangkan retensi urin postpartum, karena kita berbicara tentang ibu nifas, itu adalah ketidakmampuan berkemih spontan dalam waktu 6 jam setelah bersalinan. Jadi diwajibkan ketika ibu habis melahirkan, 6 jam kita pastikan ibu harus buang air kecil spontan. Kalau tidak, kemungkinan ibunya akan masuk ke retensi urin. Dan ciri-ciri retensi urin adalah biasanya residunya lebih dari 200 mili.
ya. Jadi bersisa, makanya ada perasaan tidak tuntas. Tanda gejala lain adalah susah buang air kecil, pancaran air kencingnya lemah, lambat, terputus-putus, ada perasaan nggak tuntas, ada keinginan mengejan, ya, jadi pipisnya itu kayak ngejen gitu, nggak lancar. Kemudian memberikan tekanan pada daerah suprapubik saat BAK, dan nokturia. Nokturia ini adalah kencing di malam hari. Nah, kalau sedikit gambar di samping ini adalah kondisi yang retensi urin. Jadi air kemihnya ini penuh, ya, berbeda dengan yang normal ini. Residunya ini dikatakan kurang dari 200, tapi kalau yang retensi urin lebih dari 200. Oke, demikian penjelasannya, semoga dapat dimengerti oleh kalian semuanya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini, dan Bu Sinta ada quote bahwa ilmu bukanlah ada apa yang dihafal, melainkan apa yang bermanfaat, dan semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.